Catur, selamat datang kembali di kanal Chess Evergreen. Semoga Anda tetap sehat dalam limpahan rahmat dari Sang Pemilik Jagat. Sahabat catur, seni menyerang menurut Sokolov adalah awasi musuh. Sokolov memiliki naluri khusus dalam menyerang yang mungkin hampir sama kuatnya dengan Mikhail Tal, sang legendaris, yang dulunya berpikiran tunggal, sama mencoloknya dengan Sokolov sekarang. Dia adalah pemain yang sangat berbahaya, yang selalu siap, seperti yang dia tunjukkan dalam kemenangannya atas Kasparov di Wix Z tahun 1999. Tidak seperti Kasparov, Sokolov bisa cukup puas dengan keuntungan strategis yang dihasilkan dari perjuangan taktis. Dia tidak terburu-buru menyampaikan tujuan utamanya. Partai berikut akan memberi Anda ide bagus tentang kekuatan Sokolov sebagai penyerang dan menarik untuk melihat bagaimana dia akan melampiaskan semangat menyerangnya. Diawali dengan pertahanan hingga menteri varian Petrosian, putih menciptakan ruang menyerang, dan melalui kombinasi rumit dia berhasil menembus pertahanan hitam. Permainan menyerang yang sangat mengesankan. Partai Sokolov versus Judith Polgar Devin tahun 2003. Putih melangkah D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6, kuda C3, gajah B7, A3. Ini yang dinamakan varian Petrosian. Putih mencegah hitam mengembangkan gajahnya di B4. D5, C makan D5, kuda makan D5, menteri C2, kuda makan C3, B makan C3. Praktek telah menunjukkan bahwa alternatif menteri makan C3 gagal menghasilkan keuntungan bagi putih. Setelah B makan C3, gajah E7, E4, roket pendek, gajah D3, C5, roket pendek, menteri C8. Selama bertahun-tahun, langkah menteri ini dianggap sebagai solusi untuk semua masalah pembukaan hitam. Langkah teks memiliki tujuan ganda. Satu sisi ingin menemukan menteri, sementara sisi lain sedang menyiapkan serangan mendadak gajah ke-6. Pertukaran gajah peta terang biasanya agak mengurangi tekanan pada posisi hitam. Menteri E2 menghindar untuk mencegah pertukaran menteri. Gajah A6, benteng D1. Ini adalah peluang terbaik bagi putih untuk mendapatkan keuntungan pembukaan. Putih rela menukar gajah, tetapi dengan kondisi yang ia mau. Benteng D8. Gagasan langkah teks mungkin untuk
menghadapi E5 dengan kuda C6. Ketika tekanan pada D4 akan memberikan posisi yang wajar bagi hitam. Tapi Sokolov mempunyai rencana lain. Setelah langkah benteng D8, H4, langkah tusukan yang kuat, putih menyiapkan serangan gajah ke G5. C makan D4, C makan D4, gajah makan D3, benteng makan D3, kuda D7. Setelah pertukaran 2 kali dan meredakan tekanan di pusat, hitam mengembangkan kuda majinya. Alternatif H6 mencegah gajah ke G5. Sokolov merencanakan gajah F4. Sekarang dia memiliki 2 kemungkinan gagasan: melanjutkan serangan dengan menteri D2, mengancam korban gajah di H6, atau melangkah kuda D5. Dan jika hitam menukar kuda D5, putih dapat menarik bentengnya ke dalam serangan sepanjang baris ketiga. Setelah langkah kuda D7, gajah G5, F6, langkah lemah yang tidak dapat mempertahankan posisi hitam. Gajah F4, menteri B7, putih dapat menghadapi alternatif menteri A6 dengan langkah kuat kuda E1, melindungi benteng dan menyiapkan serangan mendadak menteri ke G4. Jika kemudian hitam bermain E5, putih akan melanjutkan dengan gajah H6, gajah F8. Tentu saja tidak G makan H6 karena kalah oleh benteng G3 skak melahap menteri hitam. Setelah gajah 8, menteri A2 skak, raja 8, benteng A D1. Itulah mengapa hitam menempatkan menterinya di peta lain. Dari peta B7 mengincar bidak E yang membuatnya lebih sulit bagi putih menyebarkan buahnya. H5, benteng A8, benteng A1. Sokolov dengan tenang memobilisasi pasukannya dan dia bersiap untuk menerobos pusat papan. Menteri A6, hitam hampir tidak memiliki langkah aktif yang tersisa. Dengan langkah teks, Judith mencoba mencegah terobosan itu. E5, tanpa mempedulikan. F5, satu-satunya langkah. Hitam memang harus mencoba untuk menjaga posisi tetap tertutup serapat mungkin. D5, tusukan kedua yang mengguncang posisi hitam sampai ke dasar pondasinya. E makan D5, pengambilan
pengambilan ini mungkin menghasilkan struktur pion yang lemah dan posisi raja yang tidak aman. Tetapi hitam tidak ada yang lebih baik. Jika kuda C5, putih telah menyiapkan korban kualitas dengan D6. Kuda makan D3, benteng makan D3. Dengan kompensasi pion perkasa dilajur D. Kuda D4, benteng F8. Terpaksa karena kuda C5, kuda makan F5, gajah 8, menteri G4, atau E6 akan memberi kemenangan mudah bagi putih. Partai berlanjut dengan menteri F3, kuda C5, mengharapkan menteri makan D5 skat, raja H8 yang setelah itu posisi sama sekali tidak jelas. Setelah kuda C5, putih melakukan tusukan dengan H6, tusukan tajam yang membutuhkan perhitungan panjang. Ivan dalam kondisi terbaiknya dalam posisi menyerang yang eksplosif seperti ini. G5, tusukan balik yang mengizinkan putih untuk mengeksekusi dengan kombinasi yang sangat menarik. Jika G6, putih melanjutkan dengan menteri makan D5 skat, raja H8, kuda D6, kuda makan D3, benteng makan D3. Sekali lagi, putih mengorbankan kualitas penuh, dan sekali lagi kompensasinya begitu banyak. Hitam benar-benar tidak ada tempat untuk pergi. Dia tidak bisa benar-benar bermain. Benteng F8 melihat kuda C7, benteng makan G7, menteri F7, benteng G8, E6 dengan serangan mati. Partai berlanjut dengan gajah makan G5. Poin luar biasa dari langkah sebelumnya. Gajah makan G5, menteri H5, inti dari konsep serangan putih. Sekarang hitam tidak punya waktu untuk mengambil benteng di D3. Gajah F4, satu-satunya langkah untuk mencegah serangan putih. Benteng F3, langkah antara yang sangat tenang untuk memperkuat serangan. Gajah makan E5, meskipun pasukan pertahanan hitam tampaknya melakukan pekerjaan mereka, serangan putih berlanjut dengan cepat. Kuda makan F5, menteri B7, memanggil menteri untuk membantu pertahanan. Ancaman utama kuda E7 skat telah dicegah. Namun, stok panah beracun milik putih sama sekali tidak habis. Benteng makan D5, benteng CE8. Sekilas, langkah benteng ini terlihat seperti upaya paling alami untuk mempertahankan posisi hitam. Tapi Sokolov memiliki kombinasi lain yang menggagalkan pertahanan hitam yang mengarah pada kemenangan paksaan seperti dalam
studi. Jika Menteri makan D5 akan kalah oleh garpu kuda E7 skak. Selama post-mortem, Sokolov menganalisa langkah Menteri C7, di mana putih mempunyai dua opsi. Yang pertama, Menteri G5 skak, Raja H8, benteng makan E5, Menteri makan E5, Menteri G7 skak, Menteri makan G7, H makan G7 skak, Raja G8, G makan F8, Menteri skak, benteng makan F8, kuda E7 skak, Raja G7, benteng makan F8, Raja makan F8, kuda C8 menang 1 pion. Namun Ivan tidak yakin bahwa ending kuda di tahap berikutnya akan menang. Melihat material telah banyak berkurang, menurut saya putih harus menang. Tetapi permainan akhir teoritis semacam ini tidak akan menjadi apapun selain perkembangan terakhir yang cocok untuk permainan menyerang yang begitu indah. Opsi kedua, benteng E3. Inilah yang mungkin dimainkan putih, menyerang gajah kembali, memaksa hitam ke sudut yang sangat sempit. Setelah misal gajah F6, putih melanjutkan dengan Menteri G4 skak, Raja H8, benteng E7, Menteri C6, benteng D6, dan putih menang. Partai berlanjut dengan Menteri G5 skak, Raja D8, benteng D makan E5, benteng makan E5, kuda E7. Poin yang luar biasa dari langkah sebelumnya. Untuk menghindari segera mat, hitam terpaksa melakukan skak di baris buncit. Benteng E1 skak, Raja H2, Menteri B8 skak, benteng G3. Putih harus terus bermain dengan akurat. Setelah G3, kuda E6, putih tidak akan mencapai apapun. Ini setelah benteng G3, benteng makan 7. Sekarang kuda E6 adalah tidak mungkin, melihat Menteri G7 skak dan mat pada langkah berikutnya. Tetapi hitam masih bisa mencoba Menteri makan G3 skak. Dalam hal ini putih memiliki respon terukur dengan F makan G3, kuda E6, Menteri D2, benteng E4, Menteri B2 skak, kuda D4, kuda C6, putih menang 1 periode. Partai berlanjut dengan Menteri makan E7, kuda E6, Menteri makan E6. Selebihnya tidak lagi sulit. Menteri F4, A4, A6, Menteri makan B6, benteng B8, Menteri E3, Menteri H4 skak, benteng H3, Menteri F6, Menteri
C3 dan hitam merah. Sahabat catur, semoga inspirasi dan bermanfaat. Terus sebarkan kebaikan. Kita berjumpa di lain kesempatan. Salam Genus Sumus.